Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SDI Unawa Kartika. Bertemu lagi bersama Bu Desi dalam muatan pelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA KD 3.1 dan 4.1, Perkembangbiakan Tanaman. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tanaman secara generatif berarti melalui perkawinan atau penyerbukan, yaitu pada biji. Sedangkan perkembangbiakan tanaman secara vegetatif berarti tidak melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Di mana terjadinya penyerbukan? Penyerbukan terjadi di bunga. Di sana ada bagian-bagian bunga. Nomor 1 adalah bagian kepala putik. Nomor 2 adalah benang sari. Nomor 3 adalah tangkai sari. Nomor 4 adalah mahkota. Nomor 5 adalah bakal biji. Nomor 6 adalah kelopak bunga. 7 adalah tangkai bunga. Dan nomor 8 adalah daun. Mahkota bunga itu berwarna-warni, ada yang warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Mengapa toh kok mahkota bunga itu sangat indah dan menarik? Karena fungsinya untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik bunga lain yang masih satu pohon. Penyerbukan silang adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik bunga lain yang masih sejenis tetapi berbeda, tetapi masih sejenis. Selanjutnya, untuk penyerbukan bastar adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik yang masih sejenis namun berbeda varietas. Misalnya di sana bunganya masih satu jenis, yaitu bunga sepatu, namun berbeda varietas. Yang satu bunga sepatu orange, yang satu bunga sepatu ungu. Selanjutnya, penyerbukan bisa dibantu oleh beberapa perantara. Yang pertama adalah perantara angin atau anemogami. Yang kedua, perantara bantuan hewan atau zoidiogami. Hewan apa saja yang bisa membantu? Ada lebah, ada serangga, ada burung, ada kelelawar, ada lalat juga. Dan juga melalui perantara bantuan manusia atau antropogami. Dan juga bantuan air. Selanjutnya, kisah tawon menyerbuki bunga. Lihat, serbuk sari menempel pada kaki serangga yang berbulu, kemudian jatuh di bunga lain. Bisa dilihat sebagai berikut nggih. Serbuk sari ukurannya sangat kecil dan mikroskopik dan berterbangan di udara. Sebagian orang alergi terhadap serbuk. Serbuk sari bisa dilihat dengan mikroskop dan dibesarkan 1000 kali. Selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan tanaman tanpa melalui perkawinan atau disebut dengan vegetatif. Vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami, yaitu dengan cara membelah diri, spora, tunas, umbi. Umbi ada 3, yaitu ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Dan juga geragih atau stolon dan akar tinggar atau rizoma. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua bisa berupa vegetatif buatan. Ada setek, mencangkok, merunduk, okulasi, menyambung, dan sambung pucuk. Vegetatif alami yang pertama yaitu membelah diri. Umumnya pada tumbuhan satu sel, misalnya bakteri dan ganggang hijau. Bisa dilihat pada gambar berikut ya. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif dengan spora, yaitu pada jamur, tumbuhan paku, lumut kerak, dan suplir. Selanjutnya, tunas. Tentu anak-anak sudah pernah melihat tunas ya, ada
berkembang biak dengan tunas apa saja? Ada bambu, ada pisang, ada seri rejeki, ada nanas, dan golongan palem lainnya, misalnya kelapa, kurma, dan aren. Perkembangbiakan vegetatif yang keempat yaitu umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang mengembung di dalam tanah. Umbi dibagi menjadi 3, ada umbi batang misalnya pada kentang, umbi lapis misalnya pada bawang-bawangan seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Umbi akar itu menyimpan cadangan makanan di akar misalnya pada wortel dan pada lobak. Yang kelima adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang ranting yang menjulur di atas permukaan tanah di mana di bawah batang tumbuh akar serabut, misalnya pada arbei, pegagan, rumput teki, stroberi, semanggi, seperti itu. Yang keenam adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang beruas yang tertanam di dalam tanah di mana setiap ruasnya dapat tumbuh tunas. Misalnya pada tumbuhan apotek hidup seperti jamu-jamuan, misalnya ada kunyit, lengkuas, jahe, kencur, dan rumput. Nah, anak-anak, pernahkah kamu makan jangan bung? Nah, kalau orang Jawa biasanya suka makan jangan bung ya. Bung itu berasal dari kata rebung. Rebung itu adalah tunas bambu yang masih sangat muda, yang biasanya enak dimakan, dimasak, ditumis, di sayur, seperti itu. Tentunya anak-anak sudah pernah makan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Untuk yang pertama adalah stek. Stek itu adalah menanam potongan sebagian tubuh tumbuhan. Ada stek batang, ada stek daun, ada stek pucuk, ada stek tangkai. Stek batang biasanya kita tinggal memotong batang lalu kita tempelkan, kita tanam saja di tanah, misalnya pada tanaman singkong seperti itu. Kalau stek daun berarti kita tinggal menaruh daun di atas tanah seperti itu. Yang kedua adalah mencangkok. Mencangkok adalah memotong bagian tanaman yang tanamannya memiliki kayu. Bagiannya memiliki kayu yang berkambium ya, berkambium. Kayu berkambium. Nah, kambium itu apa toh? Bagian batang yang berwarna putih itu adalah kambium. Nah, jika kalian ingin mencangkok, nanti tahap pertama adalah kalian bisa mengupas bagian kulit dari batang pohon sampai terlihat kambiumnya yang berwarna putih. Lalu kalian tempelkan tanah liat, lalu kalian bungkus menggunakan plastik ataupun sabut kelapa, lalu diikat. Jangan lupa diberi lubang dan disiram setiap hari. Nanti akan muncul tanaman baru. Yang ketiga adalah merunduk. Umumnya pada tanaman bunga-bungaan agar diperoleh bibit banyak secara cepat. Nah, seperti itu ya merunduk. Pada melati itu bisa merunduk. Selanjutnya, beda tanaman yang ditanam dengan biji dan hasil cangkok. Nah, keuntungan tanaman yang dicangkok yaitu buahnya mutu baiknya sama dengan induknya. Biasanya buah yang ditanam dengan cara mencangkok itu biasanya cepat berbuah. Kerugiannya apa dari mencangkok? Kerugiannya adalah perakarannya lemah. Kenapa? Karena tidak mempunyai akar tunjang. Selanjutnya, usaha perbaikan mutu tanaman. Agar perakaran tetap kuat tapi hasilnya bagus, maka ditempuh usaha penggabungan dua sifat tanaman, yaitu dengan cara okulasi atau menempel, menyambung, dan sambung pucuk. Okulasi adalah penempelan mata tunas. Menyambung adalah batang atas dipilih tanaman yang mempunyai mutu bagus, sedangkan sambung pucuk, batang bawah dipilih tanaman yang mempunyai perakaran kuat, tahan terhadap penyakit. Nah, anak-anak, demikian adalah pemaparan materi muatan pelajaran IPA subtema 1 tentang perkembangbiakan tanaman secara generatif dan vegetatif.
Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian dari Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.